Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Banyak pertanyaan dari rekan-rekan di channel itu Sapam Jaya menanyakan kenapa orang yang membela diri itu bisa dihukum. Padahal kan jelas-jelas di pasal 49 KUHP itu tidak akan dipidana bagi orang yang membela diri. Karena saya bukan ahli hukum, untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, saya carikan artikel salah satu video dari Lembaga Bantuan Hukum Elang Maut. Mungkin rekan-rekan semua pernah melihat channel YouTube Elang Maut, seorang polisi yang membahas tentang hukum-hukum pidana. Nah, untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan, sengaja saya ambil dari situ. Saya share ke channel YouTube Sapam Jaya agar kita semua menambah wawasan tentang hukum yang ada di Indonesia ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel YouTube Sapam Jaya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mohon izin subscribe, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Benny, kita bicara hukum lagi dengan bahasa orang kampung. Bahasa sederhana saja, bahasa yang gampang dimengerti. Yang penting kita mengerti, gak perlu bahasa rumit-rumit rekan-rekan. Ada banyak yang bertanya, Bang, kita sering mendengar kata-kata membela diri. Maksudnya apa, Bang? Kenyataannya banyak orang yang membela diri dihukum juga. Itu bagaimana sih, Bang? Nah, ini akan kita bahas. Rekan-rekan, pada dasarnya setiap melakukan pidana kan harus dihukum, wajib dihukum dia. Tapi ada beberapa hal yang membebaskan orang atau alasan pemaaf terhadap atau alasan pembenar ya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Contoh rekan-rekan, anggota polisi melakukan tugasnya menangkap orang, memenjarakan. Pada dasarnya perbuatan itu melanggar hukum. Namanya merampas kemerdekaan orang, rekan-rekan. Tapi kenapa polisi nggak dihukum? Karena dia sedang melaksanakan tugas. Orang yang melaksanakan undang-undang tidak dapat dihukum. Itu diatur di dalam pasal 50 KUH pidana. Begitu juga rekan-rekan, orang gila nggak bisa dihukum juga. Dia membunuh, tapi karena diatur di dalam undang-undang bahwa orang gila tidak dapat dihukum dalam pasal 44, maka tidak dilakukan hukuman terhadap mereka walaupun mereka melakukan pidana. Sama halnya dengan membela diri rekan-rekan. Membela diri ini juga diatur di dalam pasal 49 ayat 1 KUH pidana yang mengatur mengenai perbuatan pembelaan diri, pembelaan darurat atau bahasa Belandanya noodweer, ya kan? Untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya kan? Dia membela diri untuk diri sendiri maupun orang lain. Membela kehormatan kesusilaan atau harta benda, mau harta benda diri sendiri ataupun orang lain. Karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, ya kan? Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat atau pembelaan diri ini tidak dapat dihukum. Namun kalau begitu kita bisa membela diri, Bang? Nggak bisa juga seenaknya. Ada juga batasannya. Yang dikatakan yang orang dimasukkan ke dalam pembela diri ini ada persyaratannya rekan-rekan. Ya kan? Yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa, nggak ada jalan lain, ya kan? Harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan mempertahankan nyawa kita, kehormatan kita atau orang lain, harta benda. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Jangan berlebihan, rekan-rekan. Dia memukul sekali, kita memukul beberapa kali, itu nggak betul juga. Jadi harus benar-benar seimbang dia. Contoh, ada pencuri nih rekan-rekan. Dia mau merampas harta kita menjaganya, akhirnya kita berkelahi. Ketika kita pukul dia jatuh, sudah jangan dipukuli lagi, lebih bagus diikat dia. Kalau kita pukuli lagi sampai mati, ya itu kita bukan membela diri lagi namanya. Sudah berlebihan rekan-rekan. Itu persyaratan yang pertama. Persyaratan kedua, pembelaan atau pertahanan itu dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebutkan dalam pasal itu, yaitu nyawa badan kita atau nyawa orang lain, kehormatan, ya. Kehormatan ini bukan kehormatan berarti kita dihina, kita dipukuli, enggak. Kehormatan kesusilaan, maksudnya kehormatan wanita, mau diperkosa dia, kita wajib membelanya. Kemudian menjaga barang, harta benda. Ada 3, nyawa, badan kita, atau kehormatan dan harta benda. Itu yang membela diri. Di luar itu tidak bisa rekan-rekan. Kemudian harus serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong pada ketika itu juga. Contoh misalnya rekan-rekan, ada orang
memukul kita, terus kita menangkis, refleks, membalasnya, ternyata kita pukul dia mati, itu kita membela diri, ya kan? Memang kita tidak sengaja, kita hanya membela diri, ternyata mengakibatkan dia meninggal dunia. Nah, kenapa setiap orang yang merasa membela diri masih juga diperiksa dan ditahan, bahkan ditahan polisi? Karena apa? Polisi melakukan penyidikan, apakah benar ini membela diri atau tidak, kan gitu kan? Nanti pengadilan lah yang menentukan dari hasil penyidikan dan keterangan saksi-saksi dan kejadian sebenarnya, dan ternyata perbuatan si pelaku ini memang membela diri, dia pasti akan dibebaskan oleh hakim. Jadi jangan khawatir, kalau kita memang membela diri dan dengan pantas dan wajar, kita pasti bebas rekan-rekan. Tapi kalau sebaliknya kita memukul, membabi buta, berlebihan ya, lalu kita merasa membela diri, itu salah juga. Jadi rekan-rekan, dengan harapan saya dengan begini kita bisa menambah wawasan kita tentang membela diri ini. Jadi jangan sekali-sekali membela diri berlebihan dia. Dan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau memang membela diri seperti yang dimaksud dalam undang-undang tadi, pasti tidak dihukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya tentang hal ini, boleh di dalam komen maupun di WA saya. Gratis rekan-rekan. Dan ingat rekan-rekan, niat saya hanya untuk membuka wawasan kita, bukan mengajari. Barangkali saya salah, berbeda pendapat, itu nggak ada masalah. Berbeda pendapat bukan berarti harus dihukum. Tidak ada orang dihukum karena berbeda pendapat tentang hukum rekan-rekan. Sering saya katakan, bahkan kita berbeda pendapat dengan di pengadilan, putusan pengadilan masih dibanding. Bahkan putusan Mahkamah Agung pun masih dibanding karena berbeda pendapat. Ulangi, masih di PK karena berbeda pendapat. Jadi kita berbeda pendapat sah-sah saja. Ini hanya menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kedepannya kita tambah sehat dan tetap belajar hukum supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.